Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk lebih akrab dengan saya, sahabat boleh follow akun Instagram pribadi saya di rio.wijaya91. Dan untuk sahabat yang ingin membagikan cerita pengalaman misteri, boleh sahabat tuliskan cerita lalu kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Insya Allah kisah misteri sahabat akan saya bawakan di video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan di video kali ini, untuk sahabat semua, saya kembali akan menceritakan satu pengalaman misteri yang dibagikan oleh sahabat kita. Narasumber yang membagikan kisah ini bernama Pak Yanto. Beliau yang ada di Surabaya ingin menceritakan satu peristiwa yang belum lama terjadi. Kisah ini menceritakan sesuatu yang pastinya menarik untuk sahabat-sahabat simak. Penasaran? Kisah apa yang dibagikan Pak Yanto? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Di waktu yang sudah berjalan 10 hari di awal Januari di tahun 2024, baru saya dapat menyapa seluruh sahabat semua. Mohon maaf, di awal tahun saya menghilang bukan dikarenakan sengaja, tapi waktu yang membuat semua ini bisa terjadi. Di awal tahun saya mendapatkan sedikit cobaan dalam kesehatan. Saya sakit, drop di tanggal 1 Januari. Jadi alhamdulillah sekarang sudah sedikit membaik, dan insya Allah akan berupaya untuk membawakan satu kisah dengan semaksimal mungkin dengan keadaan yang seadanya. Jadi maaf, beribu maaf di awal tahun saya tidak bisa menyajikan kisah misteri untuk sahabat semua. Video pertama di tahun 2024 di Januari, saya akan menceritakan kisah yang dibagikan sahabat misteri kita yang bernama Pak Yanto. Beliau yang tinggal di Surabaya menceritakan kejadian yang sebenarnya ini terjadi di tahun 2016, 17 sampai di tahun 2018 silam. 3 tahun kejadian ini terjadi dialami Pak Yanto dan istrinya. Kejadian ini diceritakan Pak Yanto. Dikala itu Pak Yanto ini tinggal di kota Surabaya, yang mana Pak Yanto asli berasal dari kota Madura, merantau ke Surabaya karena istri beliau dari Surabaya. Singkat cerita, Pak Yanto yang sudah menikah dengan sang istri belasan tahun silam dan telah dikaruniai 2 orang anak. Beliau menjalankan usaha, namun di tahun 2014 tepatnya, usaha yang dijalankan Pak Yanto ini bangkrut. Usaha yang dijalankan Pak Yanto di Surabaya ini buka kayak pengepul barang-barang bekas, barang-barang rongsokan. Itu sudah dijalankan Pak Yanto ini dari awal menikah dengan sang istri, karena keluarga besar dari Pak Yanto yang ada di kota Madura ini rata-rata, hampir semua, bukan rata-rata lagi, mereka berprofesi sebagai pengepul atau ya buka kayak penampung barang rongsokan atau besi-besi tua lah. Nah, Pak Yanto yang merantau Surabaya ini membuka usaha yang sama. Awalnya berjalan lancar, omsetnya besar, itu putaran uangnya begitu besar, sampai di mana di tahun 2014 Pak Yanto dan istri yang telah memiliki 2 orang anak
ini ditipu oleh sahabat baik dari si Pak Yanto ini sendiri. Jadi uang hasil penjualan besi yang sudah dikumpulkan bertahun-tahun, nominalnya cukup besar, ini ada sekitar 850 juta yang sudah terkumpul, yang diniatkan sama Pak Yanto. Pertama, untuk membeli rumah, yang mana pada saat itu Pak Yanto ini masih ngontrak sebidang tanah, disitulah rumahnya, disitulah tempat jualan besi-besi rongsoknya. Ya, niat uang terkumpul nanti ya mendekat-dekati 1M atau lebih dari 1M lah, baru memberanikan untuk membeli rumah di kota Surabaya, yang mana investasi untuk rumah di Surabaya, ya rumah yang sesuai dengan keinginan dari keluarga Pak Yanto, harganya tinggi sekali. Makanya dari itu dikumpulin dulu duitnya, selebihnya nanti baru digunakan untuk umroh. Nah, itu baru terkumpul kurang lebih sekitar 850 juta di saat itu. Salah satu rekanan bisnis dari Pak Yanto sudah dianggap sama Pak Yanto ini seperti saudara sendiri. Sama-sama berasal dari Madura. Kecilnya kenal dekat, dari SMA sudah bersahabat lah, sama-sama kawan dekat. Terpisah Pak Yanto ke Surabaya, ya temannya ini masih di Madura. Nah, tiba-tiba saja di tahun 2014 tersebut datang ke Surabaya menawarkan bisnis. Nah, jadi cerita bisnisnya kayak ini sahabat-sahabat. Ada tongkang. Tongkang itu jumlahnya ada 4 biji. Tongkang itu terbuat dari besi. Nah, tongkang ini mau dilelang, nominal lelangnya ini ya cukup menggiurkan lah. Jadi, temannya si Pak Yanto ini dari Madura ini tadi tahu kalau bisnis Pak Yanto di Surabaya, bisnis pengepul besi-besi tua ini sedang maju-majunya, datanglah ke Surabaya menawarkan bisnis tersebut. Kurang lebih percakapannya seperti ini. Tok, aku ada bisnis nih sama kamu. Ada penawaran. Penawaran apa? Kata Pak Yanto. Nih, aku dapat lobian 4 tongkang yang mau dibongkar, besinya kalau ya diduitin lah, kalau kita jual lah nanti setelah bongkaran, ya hitung-hitungannya lebih lah dari 2M, sedangkan modalnya ini tidak sampai toh 1 miliar. Kalau harga bisa kita mainkan, besi-besi ini kan tidak semuanya besi yang kita samakan harga, ada yang lebih mahal nanti, dan nominalnya itu bisa lebih dari 2 miliar, berarti keuntungan nanti ya itu bisa lebih dari 1 miliar. Jadi gimana? Kata si Pak Yanto ini tadi. Temannya bilang, kita sebut saja namanya Agus ya. Pak Agus bilang sama Pak Yanto, kalau aku mau makan ini proyek, aku nggak punya duit toh. Bisa aku kasih sama orang untuk modalin aku, tapi aku gimana toh ya? Kayaknya nggak rela gitu. Uang yang nominalnya besar, aku kasih sama orang, sedangkan aku tahu kamu menjalankan bisnis yang sama. Jadi kamu ngajak aku, bukan ngajak, tapi minta modalin. Aku nggak punya modal toh sebesar itu. Kalau kamu punya modal, investasikan toh. Aku yang jamin, aku yang garansi toh. Duitnya bakal balik berkali-kali lipat. Nah, jadi Pak Yanto yang memang berbisnis di bidang itu, ya. Secara nalar aja lah dia ngitung, ini 1 tongkang sekian, apa yang diucapkan temannya itu betul, tanpa ragu. Ya, tanpa minta izin dari istrinya, Pak Yanto mengiyakan dan minta waktu beberapa minggu. Aku akan mencairkan uang tabunganku. Ini tidak bisa aku cairkan sekarang, jadi butuh prosedur lah, istilahnya seperti itu. Kurang lebih sekitar 1 minggu lah. Aku minta waktu sama kamu, dan nyatanya Pak Yanto di sini baru bisa memenuhi uang 1 miliar. Itu kan karena tabungan Pak Yanto kan 850 juta, masih kurang 250 juta lagi. Jadi kan modal 1M tadi berarti harus ditutupin lagi 250 juta itu dengan pinjaman. Setelah uang Pak Yanto di bank dicairkan, duit 250 juta dapat dipinjam uang genap 1M, barulah Pak Yanto nih tadi ngasih tahu sama istrinya, "Dek, uang yang kita tabung untuk beli rumah impian kamu sama anak-anak, tak pakai dulu ya sebentar." "Untuk apa, Mas?" "Aku ada bisnis." "Bisnis sama siapa?" "Sama Agus." "Itu teman kamu yang sering datang sini tuh ya?" "Iya." "Bisnis apa?" "Mas, kalau bisnis tuh yang masuk akal aja, Mas. Jangan sampai menguras seluruh uang tabungan kita." "Yo, ini masuk akal." Sedikit diceritakan sama Pak Yanto ke istrinya. Istri Pak Yanto ya percaya-percaya aja, yang namanya suami ya kan. Apalagi ini untuk bisnis, untuk ya keberlangsungan lah. Ya terserah.
Yang penting kamu menjalankan dan yakin. Aku cuma minta doa kamu. Istri Pak Yanto pun mendoakan semoga lancar, dan akhirnya uang tabungan sebesar 850 juta dan uang pinjaman sebesar 250 juta diserahkan kepada si Pak Agus tanpa adanya agreement, tanpa adanya hitam di atas putih. Tok dikasihin kayak gitu, plek duit cash satu tas senilai 1 miliar rupiah. Dan ternyata janji-janji manis yang dikatakan oleh sahabat baik Yanto yang bernama Agus ini cuma janji-janji manis belaka. Tongkang yang dijanjikan 4 biji yang katanya kalau dibongkar itu nilainya bisa lebih dari 2 miliar. Tongkang itu ya memang betul dilihat sama Pak Yanto. Diajak survei, ini tok tongkangnya tok. Ya, semasa waktu nunggu duit cair, mereka survei ini tongkangnya. Tapi tidak diperkenalkan kepada siapa pemilik tongkang ini. Cuman main tunjuk aja, ini tongkangnya. Dilihat ya memang betul, tongkangnya ada. Sudah terbengkalai. Wah, ini duit. Pikir hati Pak Yanto, iya duit tok. Cepatlah kamu cairkan duit kamu. Kita garap ini. Nanti semua prosedur segala macam aku yang urus. Kamu pokoknya cuman punya modal, nanti aku kasih semuanya keuntungan sama kamu, terserah. Persenan berapa fee kerjaku atau fee aku yo bawa bisnis ini ke kamu, terserah. Mau kasih kamu berapa ke aku terima. Segitu loh enaknya janji si Pak Agus ini, menjanjikan proyek miliaran kepada si Pak Yanto. Pak Yanto yang polos dan percaya dengan teman pun iya aja. Sampai di mana? 1 M uang dikasih, seminggu ndak ada kabar. Oh, mungkin lagi negosiasi atau lagi nyari pekerja. Datang Pak Yanto, balik dia ke Madura dari Surabaya. Ya, nyari temannya si Agus tadi, ketemu. Ditanya, gimana Gus? Udah jalan belum? Belum toh. Aku lagi nyari alat las. Karena kan untuk motong-motong itu kan butuh alat las yang bagus lah, yang apik. Oh, berarti belum ketemu kru ya? Iya, krunya belum ketemu, timnya belum ketemu nih. Ya udah, kapan? Ya kurang lebih seminggu lagi lah. Nanti aku kabarin. Jalan seminggu lagi, nggak ada kabar. Masih dibiarin sama Pak Yanto. Dekat 1 bulan, feeling Pak Yanto udah enak. Si Agus ini tadi yang tadinya ditelepon diangkat, ini sudah mulai kayak agak-agak menghindar dari si Pak Yanto, dan tepat mendekati masuk 2 bulan, Agus hilang kontak. Tongkang yang 4 yang disurvei sama Pak Yanto, yang keberadaannya, posisinya itu di wilayah Madura, ternyata itu tidak dibayar sama sekali, dan tongkang itu sama sekali tidak diperjualbelikan. Ditanya siapa yang punya tongkang ini, didatangin, Pak Haji, maaf Pak Haji, kenal nggak dengan Agus? Agus siapa? Aku dibawa sama Agus lihat tongkang ini, katanya tongkang ini mau dijual. Aku sudah kasih duit sama si Agus. Loh, ini tongkangku tidak diperjualbelikan. Disitulah baru ketahuan semua kalau apa yang diucapkan Agus ini memang modus untuk menipu uang si Pak Yanto. Disamperin ke rumahnya si Agus dan keluarga sudah tidak berada di tempat tersebut. Sudah meninggalkan rumah kontrakan yang dikatakan Agus, ini rumahku. Viewer di situ 100% Pak Yanto terang-terangan ditipu oleh Agus, teman baiknya. Disitulah di tahun 2014 tersebut kehancuran bisnis dari Pak Yanto. Di masa itu uang tabungan yang sudah ditabung dari tahun-tahun yang berat dilalui sama Pak Yanto dan istri, dengan harapan uang tersebut bisa menjadi satu keinginan atau perwujudan rumah impian yang nyaman untuk keluarga Pak Yanto. Pak Yanto memiliki 2 orang anak. Anak pertama anak laki-laki, anak kedua ini anak perempuan. Di masa itu mereka masih bersekolah. Di tahun 2014 ketika Pak Yanto ini ketipu dengan nominal 1 miliar rupiah. Yang mungkin bagi pengusaha-pengusaha lain yang usahanya jauh lebih besar, uang 1 miliar ditipu tidak ada masalah karena usahanya masih jalan, tapi tidak untuk Pak Yanto. Pak Yanto yang menjalankan usaha ini memang dari nol. Usaha yang dirintis dari masa-masa susah.
kehilangan uang 850 juta ditambah beban hutang 250 juta. Itu membuat usahanya goyah, sahabat-sahabat. Ditambah lagi, anak-anak pada kecewa sama Pak Yanto. Istri pasti kecewa. Sudah diingatkan, Mas, bisnis tuh yang masuk akal aja. Bisnis yang sudah kita jalankan ini saja, sudah syukur alhamdulillah bisa seperti ini. Itu sudah dipesankan oleh sang istri. Tapi keyakinan, rasa percaya dengan seorang sahabat, ini membuat apa yang dikhawatirkan seorang istri menjadi sebuah musibah, petaka yang tak terhindarkan. Di masa itu, masa-masa titik hancur dari usaha yang dijalankan Pak Yanto, ini sebenarnya teguran atau peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar beliau ini jauh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di masa itu, jujur Pak Yanto mengatakan tidak ada yang membimbing ke arah sana. Desakan-desakan perekonomian, kesalahan-kesalahan yang disalahkan anak istri, ini membuat Pak Yanto gelap mata. Pak Yanto ingin membuktikan kalau aku bisa keluar dari masalah ini, gelap mata dengan mencari jalan pintas. Dari tahun 2014 sampai di tahun 2016, Pak Yanto dan istri mendatangi banyak sekali tempat-tempat yang dikatakan sebagai tempat mencari kekayaan dengan jalan instan, atau dalam tanda kutip ritual pesugihan sudah banyak didatangi oleh Pak Yanto dan istrinya. Mereka sudah berkomitmen, apapun caranya, apapun jalannya, beban hutang harus segera selesai. Anak-anak kita butuh biaya untuk masa depannya. Mereka tidak peduli jalan apa yang harus mereka lalui, yang penting duitnya ada. Dengan modal seadanya, dengan uang yang pas-pasan dari hasil jual beli barang rongsokan yang usahanya itu udah tidak keurus lagi karena sibuk nih nyari di mana kuncen pesugihan yang top itu, di mana nyari kuncen pesugihan yang bisa betul-betul merealisasikan keinginan mereka jadi wong sugih dalam waktu semalam itu, di mana usahanya tidak jalan, itu tidak dipedulikan. Yang penting ada apa di rumah bisa dijual dulu untuk ongkos dijual. Berbagai macam halang rintangan mereka lalui untuk mendapatkan juru kunci yang tepat. Namun, semakin mereka mencari, semakin besar modal mereka keluarkan, semakin kecil harapan mereka untuk mewujudkan keinginan menjadi wong sugih. Karena tidak sedikit juga di luar sana juru kunci penipu, juru kunci pesugihan cuman menginginkan uang mahar. Setelah dikasih uang mahar, ritual dijalankan, hasilnya nol. Ini kerap kali dialami Pak Yanto dan istri, tapi itu tidak membuat mereka patah arang, tidak membuat mereka mundur. Terus jalan, dari mobil bagus dijual, beli mobil jelek, sisanya dijadikan modal untuk nyari kuncen pesugihan. Sepulau Jawa sudah mereka datangi, sampai ke Gunung Kawi sudah mereka sambangi. Namun, mereka belum menemukan apa itu pesugihan. Sampai di mana? Di masa-masa kritis, uang sudah semakin terjepit. Pak Yanto dan istri bertemu dengan seorang juru kunci. Tapi di sini bukan saya katakan beliau ini juru kunci, tapi cuman orang yang bisa melihat kemana arah jalan pesugihan bisa diambil dari seseorang, itu dari weton, dari karakter, dari melihat orang secara langsung. Hal ini pernah saya alami sendiri dengan cerita yang sudah pernah saya bawakan ketika saya bertemu dengan seseorang yang berasal dari Pelabuhan Ratu, dan insya Allah nanti akan saya ceritakan kembali perjalanan tersebut kepada sahabat di segmen cerita pesugihan selanjutnya. Orang tersebut dapat melihat dari weton tanggal lahir dan dapat menerawang di mana tempat yang ada jodohnya kita dengan ritual pesugihan. Karena tidak semua tempat itu cocok dengan weton seseorang untuk mendapatkan pesugihan itu, sahabat-sahabat. Nah, jadi ketemulah ya, kita sebut saja dengan Ki Juru Kunci. Bertemu dengan Ki Juru Kunci masih di sekitaran wilayah Surabaya.
Ki juru kunci mengatakan seperti ini. Nak Yanto, Aki tidak bisa menyarankan Nak Yanto untuk datang ke tempat A, ke tempat B, ambil pesugihan di sana, temuin si ini, ambil dengan siapa gitu. Tidak bisa. Tapi Aki cuma dapat melihat kemana arah perjalananmu ini bisa mulus, ritual pesugihanmu bisa menghasilkan. Kemana Ki? Kalau memang cuman itu yang bisa Aki berikan, ya terima kasih. Biar aku ndak menghabiskan waktu lagi Ki, ndak mengeluarkan uang banyak lagi Ki. Udah ndak ada lagi Ki uangku Ki. Kalau memang bisa Aki tunjukkan, kemana jalannya Ki, tunjukkan. Si Aki mengatakan, ndak juga aku bisa menentukan satu tempat, ndak, tapi aku cuma punya satu pesan untuk kamu. Kalau memang hatimu masih kuat, masih yakin solusi dari permasalahanmu ini, ritual pesugihan, saranku cuma satu. Tempat-tempat yang sudah kamu datangi atau tempat-tempat yang belum pernah kamu datangi, ketika hatimu kuat membawamu ke sana, pergilah ke sana. Aku yakin kata hatimu kali ini akan membawamu keberhasilan dalam mencari apa yang kau cari. Cuman itu yang dipesankan si Aki juru kunci. Nah, di situ Pak Yanto dan istri dilema. Karena mereka ini sudah melewati waktu yang cukup panjang. 2 tahun loh sahabat-sahabat. 14, 15 ke 2016. Sudah banyak sekali. Hampir seantero Jawa mereka datangi petilasan, tempat angker, tempat pesugihan, makam keramat, untuk mencari apa itu yang dinamakan pesugihan, tapi tidak mereka temui. Keberhasilan dari pencarian pesugihan itu tidak mereka dapatkan. Jadi bingunglah, dilemalah hati suami istri ini. Kemana lagi? Di tempat mana lagi kita harus datangi? Sampai di satu malam, ya, Pak Yanto ini kayak ya dapat bisikan gaib lah, atau wangsit lah, dari sosok yang tidak jelas itu wujudnya seperti apa, cuman terdengar bisikannya saja mengarahkan Pak Yanto untuk pergi ke satu tempat, letaknya itu tidak terlalu jauh dari kediaman tempat tinggal si Pak Yanto. Paginya setelah malam itu beliau mendapatkan gambaran atau wangsit. Dia ngomong sama istrinya, "Bu, semalam aku mimpi." "Mimpi apa Pak?" tanya istri Pak Yanto. "Semalam tuh aku kayak diarahkan sama seseorang untuk pergi ke satu tempat. Tempat itu sudah pernah kita datangi." "Kemana?" tanya istri Pak Yanto dengan rasa penasaran. Seakan-akan rasa penasaran, ya. "Pergi ke tempat A gitu, yang pernah kita datangi." "Oh, ke tempat itu. Kenapa Bu?" "Masa mimpi Bapak sama ya? Seperti mimpi yang gua alami." "Masa Bu?" "Iya Pak. Kok bisa barengan kayak gini? Atau jangan-jangan seperti yang dikatakan si Aki juru kunci Bu?" "Iya Pak. Aku yakin seperti itu juga." Dan tanpa mereka membuang waktu, di malam Jumat di minggu tersebut, mereka pun pergi ke sana. Perjalanan dari tempat Pak Yanto menuju tempat tersebut ini tidak terlalu jauh. Perjalanan dari tempat Pak Yanto atau rumah Pak Yanto ke tempat yang ditujunya ini dengan mobil, ya mobil butut lah, dikatakan Pak Yanto pada saat itu yang dimiliki Pak Yanto, ini menempuh perjalanan 1,5 jam perjalanan. Mereka pergi sebelum maghrib, mampir dulu ke satu tempat untuk beli bunga rampe ya, kembang-kembangan, kemenyan, segala macam. Nah, tiba di lokasi ini kisaran jam 9-an. Nah, di jam 9 di malam Jumat, tempat tersebut ini masih ramai sekali pengunjungnya. Ya, maaf di sini tempat yang dikatakan Pak Yanto ini petilasan yang ramai sekali didatangi penziarah-penziarah dari berbagai daerah untuk berdoa dengan hajat, dalam tanda kutip, minta rezeki. Nah, disitulah Pak Yanto ini datang. Yang mana? Di lokasi tersebut, ketika Pak Yanto datang pertama, sampai Pak Yanto datang kedua, di tempat parkiran, ini sama sekali tidak ada tukang parkirnya. Di kedatangan pertama, mulai datang sampai balik, ini tidak ada tukang parkir yang ngurusi parkiran. Jadi mobil itu parkir ya terserah, di sepanjang jalan atau di tempat yang sudah disediakan itu dipenuhi setiap malam Jumat. Nah, jadi malam itu Pak Yanto ini kan sudah datang, tiba di sana itu udah lumayan malam. Jadi istrinya, "Ayo Pak, kita naik ke atas." Tapi Pak Yanto bilang kayaknya ntar aja lah Bu. Aku kayaknya apa ya, kayak izin gitu ya, malu naik ke atas sekarang.
Entah apa yang membuat Pak Yanto ini kayak, entarlah kita duduk sini dulu, cari kopi dulu. Nah, mampirlah ke satu warung kopi, minum kopi di sana dulu, nyantai dulu di sana. Waktu di sini sudah semakin larut, mendekati jam 11 malam. Istri Pak Yanto mengatakan, "Pak, mau jam berapa lagi kita naik ke sana? Semakin larut, ibu takut, Pak." "Yaudah, bentar lagi, ngabisin rokok dulu sebatang." Nah, kisaran jam setengah 12 malam, penziarah sudah mulai sepi nih. Ya tinggal penziarah-penziarah yang punya hajat-hajat yang kuat aja nih. Ya mereka yang bertahan di sana, bahkan ada yang menginap di sana. Barulah Pak Yanto naik ke atas bersama istrinya, bawa bungo rampe, nemuin juru kunci, minta izin segala macam. Nah, di tempat tersebut ketika meletakkan bungo rampe, ketika membakar dupa, menyerahkan sesaji yang mereka bawa, Pak Yanto di sini sudah meminta bukan kepada Yang Maha Kuasa lagi. Ya, orang-orang yang datang ke sana, ini doanya, ini ada berbagai versi tergantung niat atau isi hati masing-masing, sahabat-sahabat. Jadi, ya berbagai cara lah, saya katakan dalam tanda kutip, tanpa menggolongkan agama. Jadi mereka ini datang biasanya, kalau yang ya, penziarah-penziarah yang masih standar-standar lah, maksudnya ya, hajatnya itu masih belum terlalu berat, ini masih minta kepada Gusti Allah, masih minta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lantaran tempat tersebut memiliki karomah, tapi doa Pak Yanto dan istri pada malam itu ini sudah lain. Doanya bukan kepada Yang Maha Kuasa lagi, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi, tapi kepada siapapun sosok gaib yang ada di sana yang dapat mewujudkan keinginan mereka, memberikan mereka harta, kekayaan dalam waktu yang singkat. Siapapun itu, tolonglah kami. Dia kayak orang curhat lah, kondisi kami lagi dalam keadaan kayak gini, seperti ini, tolonglah, gimana pun caranya, kami siap melakoni apapun syaratnya. Nah, setelah itu diluapkan dengan keyakinan yang penuh, mereka turun dari tempat tersebut atau keluar dari area petilasan tersebut. Ini sudah mendekati jam 1 dini hari. Penziarah masih ramai, ada yang baru datang, ada yang barengan turun sama Pak Yanto, dan setibanya di parkiran mobil, naik mobil, nyalain mobil, mundur sedikit, tiba-tiba ada tukang parkir. Nah, di sini awalnya si Pak Yanto ini ndak terlalu ndak terlalu heran gitu. Nah, ndak terlalu inget, kemarin masa ndak ada tukang parkir, ini kok ada. Ndak berpikir seperti itu. Tambah lagi di sini jam 1 dini hari. Masa iyo getol banget sih tukang parkir. Dari tadi aja, dari sore ya, misalnya dari jam 9, jam 10 malam ketika mereka sampai, mobil rame, tapi kok nggak ada tukang parkir, ini kok ada. Dah, diparkirin mobilnya, ketika mau jalan, dikasih uang 5.000. Ingat betul nih Pak Yanto, 5.000 dikasih sama si tukang parkir, kaca mobil mau ditutup, tukang parkir di sini mengulungkan tangannya, itu ngasih duit kembalian 1.000 perak, 1.000 rupiah duit kertas. Nah, diambil sama Pak Yanto, "Makasih Bang." Ya, istilahnya kayak gitu. Jalanlah si Pak Yanto ini sambil mengepal-ngepal duit tersebut. Dan ndak jauh dari tempat tersebut, ndak jauh dari tempat beliau parkir mobil, ketika masih nyetir nih, ya tangan kanannya masih megang duit kembalian dari tukang parkir, dia ngepal-ngepal duit kayak itu, kayak, ih kok duit ini kayak aneh gitu, keras. Dikasihlah sama istrinya, "Nih Bu, duit kembalian parkir tadi, pegang aja Pak, taruh aja situ. Nih pegang aja dulu Bu, aku ngerasa aneh, kok duitnya keras. Coba Bu dilihat." Dilihat sama istri Pak Yanto, uang itu tadi yang dilihat dan dirasakan Pak Yanto selembar dikasih sama juru parkir, ini kok tiba-tiba di kepalan Pak Yanto duit itu berlipat. Nah, diserahkan sama istrinya, duit itu betul-betul berlipat, lipat 3. Jadi duit selembar dilipat 1, lipat lagi jadi 3 lipatan. Nah, istri Pak Yanto bilang, "Iya Pak, kayak dalamnya ada isi." Berhentilah si Pak Yanto ini di pinggir jalan untuk memastikan ada apa dengan uang tersebut. Parkir, dinyalain lampu dashboard mobil, dilihat, loh, uang ini tadi Bu selembar, Ibu lipat ya? "Enggak Pak, Bapak serahkan ke aku, duitnya udah lipat kayak gitu." "Kok bisa ya? Coba buka Pak," kata istri Pak Yanto. Dibuka sama Pak Yanto. Ya, lipat 3 itu dibuka. Lipatan pertama belum ada isi, karena masih ada lipatan kedua. Lipatan kedua terbuka, terbentang duit itu. Di tengah-tengah duit itu ada rajahan yang terbuat seperti dari kulit, yaitu
Nggak terlalu besar, seukuran lipatan duit tadi. Nah, disitulah Pak Yanto dan istri merasa kebingungan. Ya sudah, karena masih di perjalanan, disimpanlah sama istri Pak Yanto, itu dilipat lagi duitnya, disimpan di dalam tas, dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Di perjalanan pulang pun, mereka tidak mengalami hal-hal aneh, biasa aja, cuman shock, kaget, merasa ada sesuatu yang ganjil. Itu cuman uang kembalian tadi, uang selembar, ini kok bisa berlipat, di dalam lipatannya itu ada sesuatu yang aneh seperti azimat. Nah, jadi memang di perjalanan pulang, Pak Yanto dan istri ini tadi memang tidak merasakan kejanggalan atau gangguan-gangguan dari makhluk gaib setelah memegang azimat tersebut. Namun mereka tidak ngomong satu sama lain, diem aja. Ya, sampai di rumah baru mereka ini kayak menanyakan apa sih yang sebenarnya terjadi. Namun mereka tidak bisa memecahkan permasalahan ini dengan akal sehat mereka. Waktu pun sudah sangat larut sekali, bahkan sudah mendekati waktu subuh. Mereka pun tidur. Di pagi harinya, menjelang siang lah, baru istri dan Pak Yanto ini ngobrol lebih jauh lagi. Dan si Pak Yanto menanyakan kepada istrinya, "Bu, coba Bu, Bapak mau lihat uang yang kita dapat tadi malam. Atau jangan-jangan ini sebagai jalan atau sarana apa yang dikatakan Simbah Juru Kunci." Nah, Bapak niat nih Bu, mau nanyakan sama Simbah Juru Kunci, ini ada enggak kaitannya dengan kesuksesan atau doa kita tempat tersebut. Nah, istrinya tadi ngambillah duit 1.000 yang selembar dilipat 3 tadi di dalam dompetnya atau di dalam tasnya. Ini diserahkanlah, diperlihatkan kepada si Pak Yanto, uang itu masih dalam keadaan berlipat. Dan di pagi menjelang siang itu, ketika uang itu keluar dari tempat penyimpanan, di dalam dompet, di dalam tas, itu wanginya semerbak sekali, wangi sekali. Dibuka perlahan sama Pak Yanto, kulit yang ada tulisan atau rajahan lah saya katakan di sini ya, itu masih ada. Diperhatikan sama Pak Yanto, dilihat, dibolak-balik. Ini aneh sekali. Kok bisa benda ini atau zimat ini ada di dalam lipatan duit, dan kok bisa uang selembar yang dikasih juru parkir, ku pegang, ku remas-remas, itu bisa utuh dalam keadaan berlipat jadinya. Bukannya lecek, bukannya kumel, malah kok lipatannya rapi dan di dalamnya ada sesuatu. Lama dilihatin sama si Pak Yanto, lamunan Pak Yanto dalam melihat atau renungan Pak Yanto dalam menerawang uang tersebut. Ini dikagetkan istrinya dengan mengatakan, "Pak, gimana kalau nanti habis maghrib kita ke tempat semalam lagi, kita cari tukang parkir yang ngasih duit itu." "Setuju," kata Pak Yanto. "Kalau ada, kita tanya Pak, bener ndak dia ngasih duit yang ada isi barang ini?" Nah, jadi untuk menghilangkan rasa penasaran, mereka pergi lagi ke sana. Saking kan penasaran, ditunggu juru parkir nak muncul-muncul, nanyalah si Pak Yanto ini sama tukang warung yang tempat dia ngopi pada malam itu. Bapak-bapak yang jaga, "Pak, ingat ndak sama saya?" "Siapa ya?" tanya si bapak itu. "Yang kemarin ngopi di sini jam 10, sekitar jam 11. "Oh iya, kenapa Pak?" "Nah, saya mau nanya, di sekitaran sini tuh ada juru parkir ya?" "Ada Pak, juru parkir. Tapi biasanya yang parkir itu pagi sampai sore. Kalau malam kayak gini, nggak pernah ada loh Pak. Selama saya jualan di sini, itu nggak pernah ada." "Emangnya ada apa?" tanya si tukang warung tadi ke si Pak Yanto. Awalnya nih, Pak Yanto mau cerita, "Kalau aku kemarin nemu tukang parkir, ngasih duit goceng, ngasih duit 5.000, itu dikembaliin 1.000 rupiah dan di dalamnya ada jimat." Tapi Pak Yanto di sini mau ngucapin itu, mau nyeritain itu, tiba-tiba saya kayak tersentak gitu ya. Ada suara yang terngiang-ngiang di telinganya, "Jangan, ojo diceritakan, kayak ada yang melarang." Ya sudah, Pak Yanto pun diam. "Ya udah Pak, kalau kayak gitu saya permisi dulu ya." "Memang ada apa Mas? Ada yang hilang? Atau ada kenapa?" Enggak apa-apa, saya permisi ya." Sampai-sampai tukang warung ini kayak
Keheranan, ini orang tiba-tiba datang, nanya kayak gitu, terus pergi, ada apa? Mereka pun pergi dan langsung menuju ke rumah si juru kunci. Juru kunci yang mengatakan, ikuti kata hatimu, menuju ke satu tempat yang berat di hatimu, itu adalah tempat untuk mencari apa yang ingin kau temui. Datang ke tempat sang juru kunci. Juru kunci di sini tidak banyak terawang, tidak banyak omong, cuman mengatakan, ya mungkin apa yang kamu cari sudah kamu dapati. Ya sudah, tunggu saja apa reaksi selanjutnya dari barang yang kau temui. Kalau kau tanya itu apa, ya jelas itu azimat. Tapi untuk apa, aku tidak tahu. Jalani saja jalan yang sudah kau cari. Cuman itu pesan juru kunci pesugihan. Nah, jadi jatuhnya si Pak Yanto dan istri ini menemui si juru kunci di Sabtu malam Minggu dan di hari Minggunya. Mereka di sini nunggu-nunggu nih, apa yang akan terjadi lagi. Mereka tunggu terus sambil mereka jualan, dan reaksi dari benda yang didapatnya azimat ini tadi belum terlihat. Usahanya masih kayak gitu aja. Usahanya masih seret aja, masih susah aja. Beban di otak ini, beban hutang ini masih terus membebani sampai di mana? 1 minggu kemudian, tepatnya di malam Jumat. Mereka tidak kemana-mana. Mereka istirahat di rumah, kurang lebih sekitar jam 1:30 dini hari. Istri Pak Yanto mendengar ada suara ketukan, sahabat-sahabat. Ngetuk pintu rumah mereka. Dari tidurnya, istri Pak Yanto terjaga. Istri Pak Yanto membangunin Pak Yanto. Pak, bangun Pak. Itu ada yang ketuk-ketuk pintu Pak. Tapi Pak Yanto sama sekali tidak merespon. Yang mana? Biasanya istri Pak Yanto, ya, mendengar suara ketukan seperti itu, kalau suaminya tidak bangun, dia tidak mau keluar untuk bukain. Karena 2 orang anak Pak Yanto kalau pulang malam, itu pasti tidak pernah ngetuk pintu. Karena dua-duanya pegang kunci serep. Tidak mungkin ketuk-ketuk lagi. Jadi siapa? Entah kenapa di malam Jumat itu, istri Pak Yanto ini memiliki keberanian dan membuka pintu depan rumahnya. Suara ketukan itu terdengar jelas. Karena apa? Istri Pak Yanto belum membuka pintu sebelum suara ketukan itu terdengar lagi. Lama dia berdiri di depan pintu sambil seksama mendengar ke arah luar. Kok tidak ada suara ketukan lagi? Padahal aku udah di depan pintu loh. Nah, tidak lama dia berkata seperti itu di dalam hati, terdengar lagi suara ketukan. Tapi suara ketukan itu kecil loh, sahabat-sahabat, ternyata. Tidak besar seperti ketika istri Pak Yanto dengar dari dalam kamar. Loh, kok suara ketukannya kecil? Kalau suara kecil kayak gini, kenapa di kamar tadi aku terdengar besar ya suara ketukannya? Nah, disitulah istri Pak Yanto langsung membuka pintu depan rumah. Ketika pintu depan rumah terbuka, istri Pak Yanto melihat satu perwujudan yang membuat istri Pak Yanto tercengang. Apa itu? Tuyul. Sosok kerdil kecil tanpa busana, palak pelontos dengan wajah lonjong yang mengerikan, berdiri di depan pintu sembari mengatakan, Mbak Yu, Mbak Yu, Mbak Yu, aku ingin ikut sampean Mbak Yu. Nah, sosok itu tanpa permisi, tanpa basa-basi, langsung, maaf sebelumnya, ngegentol di susu istrinya Pak Yanto yang menggunakan daster pada malam itu. Anehnya di sini, istri Pak Yanto tidak takut, istri Pak Yanto tidak terkejut. Dia cuma tertegun melihat sosok itu ngegentol, megang satu bagian payudara istri Pak Yanto ini sembari cengengesan, Mbak Yu, Mbak Yu, Mbak Yu, seperti itu. Na'udzubillah, ini zalik, sahabat-sahabat, saya bayangin. Tapi istri Pak Yanto sama sekali tidak kaget, tidak terkejut. Sampai di mana lamunannya itu terjaga ketika Pak Yanto menepuk pundaknya. Seketika sosok yang gendol di payudara sebelah kiri istri Pak Yanto menghilang. Bu, sampai ngapain di sini? Ngapain?
Tengah malam kayak ini buka pintu. Loh, Bapak. Nah, istri Pak Yanto lekas menutup pintu, ngajak Pak Yanto masuk ke kamar dan menceritakan kalau barusan ada sosok tuyul yang datang ngetok pintu dengan mengatakan, "Mbak Yu, aku ingin ikut sampean." Nah, ketika istri Pak Yanto ngomong kayak gitu, Pak Yanto ini keinget dengan selembar uang 1.000 yang di dalamnya ada azimat. Bu, coba ambil azimat uang 1.000 tersebut. Diambil sama istrinya Pak Yanto. Apa yang terjadi? Duit itu hilang, azimat itu hilang dari tempat penyimpanan yang ditaruh istri Pak Yanto di dalam lemari. Semua di sini terkejut. Nah, dari situ, dari terjaga di malam itu, istri Pak Yanto tidak bisa tidur lagi, Pak Yanto pun tidak bisa tertidur lagi, sahabat-sahabat. Otaknya di sini berpikir keras. Mereka nyalain lampu seluruh rumah, mencari di mana sosok tuyul yang dikatakan istri Pak Yanto. Sosok tuyul tersebut menghilang. Jimat uang 1.000 tersebut juga menghilang. Kemana perginya? Ini adalah sebuah misteri. Sampai waktu subuh tiba, Pak Yanto dan istri udah tidak sabar lagi dia. Pengen cepet-cepet ke rumah Mbah Juru Kunci untuk menceritakan apa yang telah mereka alami di malam Jumat tadi. Sampai-sampai Mbah Juru Kunci kaget. Loh, onopo? Belum lagi pagi, kalian sudah sampai ke sini mendatangi aku. Onopo? Diceritakan, dijabarkan semua apa yang terjadi. Mereka minta tolong Mbah, tolong lihat Mbah, tolong terawang Mbah. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah betul yang dilihat istriku sosok tuyul? Loh, kenapa? Kok kami malah dapat tuyul? Untuk apa? Nah, si Mbah di sini menerawang dengan singkat dan mengatakan, ya sosok tuyul. Tuyul itu ada di sini. Kalian mau bertemu dengan tuyul tersebut. Waktunya akan tiba. Tuyul itu akan mendatangi kalian dan mengabdi kepada kalian. Lantas apa, Mbah? Apa yang harus kami lakukan? Syarat-syarat apa yang harus kami lakukan untuk memelihara tuyul tersebut? Dan kekayaan seperti apa yang akan kami dapat? Apakah aku harus melakoni pesugihan tuyul atau seperti apa? Si Mbah Dukun tidak dapat mengatakan apapun. Dia hanya mengatakan jalanin aja. Tuyul tersebut akan meminta apa yang dia inginkan dan tuyul tersebut akan memberikan apa yang sepatutnya kalian terima dari balas jasa karena telah kalian merawat tuyul tersebut. Ini masih bimbang nih, apakah si Pak Yanto ini akan menjadi tukang gendong tuyul, bawa tuyul keliling, tuyul itu akan maling, atau tuyul itu adalah tuyul khodam yang bisa mendatangkan keberuntungan? Semua itu belum terjawab karena tuyul itu datang seminggu kemudian tepat di malam Jumat selanjutnya. Tuyul itu datang dengan cara yang sama, mengetok pintu dan istri Pak Yanto membuka. Tuyul tersebut kembali mengatakan, "Mbak Yu, aku mau tinggal di sini. Aku mau ikut sampean. Sampean mau apa? Aku mau ikut sampean. Sampean mau apa?" Sembari menunjukkan jimat yang tadinya hilang. Nih, dimain-mainin kayak gini, tuyul tersebut seakan-akan menari riang. Di situ, istri Pak Yanto memberanikan diri dengan mengatakan, "Apa yang akan kau berikan kalau aku mengizinkan kamu untuk ikut aku? Apa yang kamu inginkan?" Ditantang balik sama tuyul tersebut. Dan tanpa tuyul itu naik ke payudara istri Pak Yanto, istri Pak Yanto yang mengambil tuyul tersebut dan menggendongnya, membawanya masuk, membangunkan Pak Yanto dengan mengatakan, Pak, bangun. Anak kita sudah datang. Anak kita, Pak, bangun." Pak Yanto kaget. Anak apa? Pak Yanto sempat histeris teriak ketika melihat tuyul itu ngegantol di susu sebelah kiri istrinya. Pak Yanto teriak kaget, tuyul itu bersembunyi di balik punggung istri Pak Yanto. Nah, di sini peranan istri Pak Yanto kuat sekali untuk meyakinkan Pak Yanto, inilah
sumber kekayaan kita. Baru Pak Yanto sadar, oh iya ini tuyul. Di situ baru kesepakatan terjadi antara sosok gaib tuyul yang datang sendiri tadi dengan sepasang suami istri yang haus akan kekayaan. Diceritakan seperti ini, sahabat. Hal ini singkat sekali terjadi. Hal ini terjadi tanpa ada pemikiran, tanpa ada pikiran lain, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa was-was. Seakan-akan kayak berlalu begitu saja. Tuyul itu meminta, susui aku, rawat aku seperti merawat anak kandungmu sendiri. Kamu tidak perlu membawa aku untuk mencuri. Kekayaan, keberuntungan akan mendatangimu selagi aku kalian pelihara. Peganglah jimat ini sebagai penanda aku ada di sini. Jimat itu diserahkan ke Pak Yanto sebagai suami dan tuyul itu dipegang oleh sang istri. Sepasang suami istri memegang satu kekuatan yang akan membawa kekayaan, keberuntungan di keluarga mereka. Tanpa Pak Yanto dan istri bertanya, apa yang kau minta dari kami? Tidak menanyakan demikian, hanya haus, hanya terbayang di otaknya itu kaya. Waktu itu cepat sekali berlalu. Dan hari-hari selanjutnya, dari tahun 2016 sampai di tahun 2018, 16, 17, 18, keberuntungan, bisnis yang jalan sendiri, uang miliaran yang seakan-akan datang sendiri. Bisnis apa saja yang dijalankan Pak Yanto, usaha apa saja yang dijalankan istri Pak Yanto, asal ada nama mereka berdua, usaha tersebut akan jalan dengan sendirinya dan menghasilkan uang yang tidak masuk akal. Uang 1 miliar yang ditipu oleh sahabat baik Pak Yanto, itu sudah tidak mereka pikirkan lagi. Anak-anak Pak Yanto yang menyalahkan bapaknya, gara-gara bapak bisnisnya bodong, gara-gara bapak bodoh, ditipu teman sendiri, kita tidak jadi pindah rumah. Kalimat-kalimat seperti itu dibuktikan Pak Yanto dengan membeli 1 unit perumahan yang mewah di salah satu perumahan di Surabaya. Pada masa itu, kedua anak Pak Yanto sudah lulus dari SMA. Mereka kuliah. Fasilitas kuliahnya, mobil mewah pasti, uang jalan, uang jajan, ini no limit. Karena uang dari usaha Pak Yanto dan istrinya ini datang sendiri. Kalau dihitung-hitung, kalau diingat-ingat, 2016 awal pertemuan Pak Yanto dengan tuyul, itu masa-masa kritis, masa-masa sulit. Mobil yang mereka gunakan, ini mobil odong-odong. Di tahun 2018, sebelum semua ini berakhir, sebelum Pak Yanto dan istri menyadari, ini adalah mudorot, ini adalah jalan yang salah. Kekayaan mereka dihitung sama Pak Yanto, mungkin sudah lebih dari belasan miliar, bahkan mendekati puluhan miliar rupiah. Namun, semua itu tak ada arti ketika Pak Yanto dan istri melihat dengan mata kepalanya kehancuran kedua buah hati Pak Yanto. Bukan mereka mati menjadi tumbal, tapi dari hasil uang yang didapat dengan memelihara tuyul yang membawa keberuntungan ini, 2 orang buah hati, 2 orang jagoan, harapan masa depan dari sepasang suami istri ini hancur di depan mata mereka dengan uang yang mereka berikan dari jalan yang salah. Anak pertama, anak laki-laki dari Pak Yanto, kuliah di salah satu universitas yang mewah, dengan pergaulan yang parlente, dengan pergaulan yang wah, dengan duit jajan yang no limit. Anak Pak Yanto terjerat dalam dunia gelap narkotika. Anak Pak Yanto hampir mati overdosis menggunakan narkoba. Semua itu berlalu begitu saja, tanpa ada pengawasan dari Pak Yanto. Anaknya hancur seketika dengan uang yang banyak tadi. Sedangkan anak kedua, putri satu-satunya dari Pak Yanto, pergaulannya pun yang tidak bisa dibatasi. Teman prianya banyak sekali, sampai di mana.
Anak kedua dari Pak Yanto menangis mengadukan kepada kedua orang tuanya kalau anak tersebut hamil tanpa mengetahui siapa laki-laki yang telah menghamilinya. Karena maaf sebelumnya, bukan merendahkan harkat martabat, ini sebuah kisah nyata anak Pak Yanto. Setiap keluar rumah, party dalam keadaan mabuk. Ini tidak tahu siapa yang bawanya pulang. Tidak tahu siapa yang terakhir tidur dengan anak dari Pak Yanto. Tahu-tahu anaknya hamil, tidak tahu siapa yang harus diminta bertanggung jawab. Kehancuran tersebut ini terasa membuat hati, membuat nurani dari kedua orang tua ini bobrok. Harta puluhan miliar yang didapatnya ini seakan-akan tidak berarti, sahabat-sahabat. Disitulah mereka baru sadar apa yang mereka dapat ini adalah musibah. Kekayaan yang mereka miliki tak ada arti melihat dua orang anaknya ini bukan diambang kehancuran lagi, sudah terjerumus dalam lubang yang menghancurkan mereka. Puluhan miliar uang tidak ada arti dibandingkan martabat dari kedua orang tua. Satu penyesalan yang paling dalam yang dirasakan Pak Yanto dan istri ini ketika mereka sudah lupa dengan daratan, mereka yang sudah melupakan Tuhan. Mereka di sini malah ingin mencari si Agus yang menipu Pak Yanto dengan nominal 1 miliar. Ini bukan mau mempermasalahkan kasus penipuan tersebut, ya mau penjarain si Agus, enggak. Malah mau ketemu sama si Agus, ini pengen ngomong, makasih Gus. Gara-gara kamu nipu aku bisa mendapatkan kekayaan seperti ini. Saking kan mereka ini lupa bahwa kekayaan yang mereka dapat ini bukan dari jalan yang diridhoi, jalan yang seharusnya dilalui seorang umat yang memiliki Tuhan. Agama manapun tidak mengiyakan jalan pesugihan sebagai pilihan. Agama manapun tidak memperbolehkan kita untuk melakukan pesugihan. Tapi di situ, dengan bangganya dia mau cari Agus. Aku mau terima kasih loh Bu sama si Agus. Mungkin kalau tidak ada si Agus, ya kita tidak bisa kayak gini. Iya Pak, coba cari si Agus Pak. Kita kasih lagi Pak 1 miliar, kata istrinya si Pak Yanto. Ucapan terima kasih kita. Kalau tidak ada si Agus, mungkin kita tidak nemu anak yang aku gendong sekarang, tuyul yang mereka bangga-banggakan. Na'udzubillahimin dzalik. Na'udzubillahimin dzalik. Nah, ketika permasalahan ini muncul, anak lanangnya beberapa kali hampir mati overdosis, anak perempuannya mengurung diri dalam kamar, malu buat keluar, bunting, lakinya ndak ada. Siapa? Bapak dari anak yang dikandung oleh anak Pak Yanto. Ini tidak diketahui oleh anak perempuan itu sendiri. Malu. Keluarga Pak Yanto malu. Uang puluhan miliar ndak ada arti loh, sahabat-sahabat. Cari dukun juga tidak bisa memecahkan permasalahan ini. Seakan-akan semua jalan ditutup. Sampai di mana mereka sadar. Pak, kata istrinya Pak Yanto, mungkin tidak yuk Pak. Ini teguran dari Yang Maha Kuasa. Ini teguran dari Gusti Allah Pak. Iya Bu. Gimana Pak kalau kita sudahi permasalahan ini? Nah, mereka sadar apa yang telah mereka lakukan selama ini itu adalah tipu daya dari iblis, setan laknat. Mereka menemui sang juru kunci yang bukan menyarankan mereka untuk mencari tuyul, tapi meluruskan jalan mereka atau menguatkan keyakinan mereka bahwa mereka akan mendapatkan pesugihan. Ditanya sama Pak Yanto, Ki, kira-kira kalau kami ingin menyudahi semua ini resikonya apa? Gimana caranya? Apakah kami bisa melepas tuyul tersebut? Aki mengatakan, ya sudahi, buang tuyul tersebut. Di mana kalian mendapatkan tuyul tersebut, kembalikan ke sana. Resiko, aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan nanti. Yang jelas, apa yang kalian miliki akan kembali diambil oleh sosok yang telah memberinya. Resiko itu tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kalian harus siap menerima apapun itu. Ternyata tidak susah untuk membuang apa yang telah didapat.
Karena mereka dari jalur awal tidak meminta, mereka di sini dapat secara tiba-tiba, tuyul itu ngikut, dan ketika dikembalikan ke tempat asalnya, ke tempat Pak Yanto mendapat jimat tersebut, jimat itu dibuang di sana, tuyul itu dikembalikan, dilepaskan dari gendongan istrinya, dengan istri Pak Yanto mengatakan, kau berasal dari sini, kau kembalikan ke sini. Tuyul itu ndak marah, tuyul itu ndak apa, cuma cengengesan, Mbak Yu, aku ndak ikut kamu lagi ya, Mbak Yu, aku pulang ya. Cuman itu yang dikatakan tuyul tersebut, dan seketika tuyul itu hilang. Beberapa hari kemudian, silih berganti permasalahan datang. Singkat cerita, sampai di mana? Yang tadinya aset puluhan miliar yang dimiliki Pak Yanto, ini kayak apa ya? Kayak debu tertiup angin. Tidak perlu saya jelaskan masalahnya apa, takutnya nanti kebaca oleh sahabat-sahabat yang ada di Surabaya. Istilahnya kayak gini. Orang ini menimbun setumpuk kertas seketika saja. Disambar api yang tidak tahu datang dari mana, setumpuk kertas yang ditiup angin itu akan cepat sekali terbakar. Layaknya seperti itulah kekayaan yang dimiliki oleh Pak Yanto dan istri. Tapi sisi balik dari apa yang telah terjadi, kemunculan sedikit demi sedikit perubahan, kebaikan yang muncul dari keluarga Pak Yanto ini terlihat signifikan sekali. Pertama, anak lanangnya yang sudah ditegah beberapa kali, direhab beberapa kali, tapi tidak bisa lepas dari narkoba, tiba-tiba saja mengajukan diri kepada bapaknya, seakan-akan sadar diri dengan mengatakan, Pak, aku udah tidak kuat lagi hidup kayak gini, Pak. Dibelenggu narkoba. Aku ingin tobat. Aku ingin rehab. Bukan di panti rehab. Masukkan aku ke pondok pesantren. Masuk pondok pesantren. Alhamdulillah. Anaknya terbebas dari jerat narkoba. Sedangkan anak keduanya, tiba-tiba saja ada seorang laki-laki datang. Walaupun anak yang dikandung atau cucu dari Pak Yanto ini sudah lahir, tiba-tiba saja ada seorang laki-laki yang datang mengatakan, aku ingin bertanggung jawab. Itu anakku. Dan anak si Pak Yanto yang perempuan mengenal laki-laki ini, dan itulah ternyata yang selama ini mereka tidak tahu siapa bapak dari anak ini. Akhirnya anak Pak Yanto punya bapak untuk anaknya. Mereka menikah. Keluarganya pun hidup bahagia, rukun. Malu tetap ada malu, tapi sudah ada sedikit pembelaan, ada pertanggungjawaban dari seorang laki-laki yang mempertanggungjawabkan kelahiran cucu dari Pak Yanto. Kehidupan Pak Yanto susah, sahabat-sahabat. Yang tadinya bangga, kita cari Agus yuk, kita kasih 1 miliar lagi, kita terima kasih karena Agus kita bisa kaya seperti ini. Itu malu ketika diingat lagi sama Pak Yanto. Itu membuat Pak Yanto meneteskan air mata ketika mengirim kisah ini. Bodohnya aku. Bangga bersyukur mendapatkan harta dari ritual pesugihan yang membuat keluargaku busuk, hancur, masuk dalam kegelapan dunia ini. Sampai hari ini, walaupun hidup dalam kesederhanaan, anak pertamanya sudah keluar dari ponpes, menikah dengan seorang wanita soleha. Anak keduanya sudah hidup rukun, bahkan anaknya sudah 3 sekarang, dengan seorang laki-laki yang mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang menikahi anak Pak Yanto. Sedangkan Pak Yanto dan istri sampai hari ini masih berupaya berusaha untuk meminta ampunan kepada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa salahnya sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah hidup dari Pak Yanto yang singkat, sepenggal perjalanan dari anak manusia yang tersesat? Apa salahnya? Yuk sama-sama kita doakan Pak Yanto dan keluarga, dan doakan diri kita baik-baik di awal tahun Januari 2024. Apa salahnya? Sama-sama kita kuatkan diri kita dengan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Apa salahnya? Yuk sama-sama kita berdoa. Doakan keluarga Pak Yanto dan doakan diri kita agar kuat dari tekanan-tekanan hidup yang ada di tahun 2024 ini. Semoga
kita semua bisa hidup sejahtera tanpa berpikir untuk mencari jalan sesat. Amin, amin, ya robbal alamin. Mungkin singkat saja cerita ini saya bawakan. Insya Allah, saya akan update kembali cerita terbaru di segmen sebuah kisah misteri di channel Riwijaya. Doakan kondisi kesehatan saya fit agar saya bisa menyajikan sesuatu yang terbaru, terbaik di tahun 2024. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Jika ada kata yang salah dalam penyampaian kisah ini, jika ada kata yang tak berkenan terucap dari lisan yang nista ini, maafkan saya. Saya Riwijaya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.